Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandi Hamundu, NIM 180104, kelas 7A Keperawatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau membuat sebuah kesimpulan terkait materi atau topik pembahasan kami, yaitu tentang tren dan isu keperawatan pada pediatrik atau anak. Nah, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih itu pengertian daripada tren. Nah, tren tersebut adalah hal yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan analisa. Tren juga dapat didefinisikan sebagai salah satu gambaran ataupun informasi yang terjadi pada saat ini, biasanya sedang populer di kalangan masyarakat. Nah, kemudian adapun definisi daripada isu itu sendiri. Isu merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa yang akan datang. Nah, yang menyangkut dengan ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, ataupun tentang suatu kondisi kritis. Nah, isu adalah suatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, namun masih belum jelas faktanya atau belum jelas terbukti. Nah, sedangkan pengertian daripada keperawatan itu sendiri merupakan suatu bentuk pelayanan yang profesional, yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, dengan bentuk pelayanan yang mencakup biopsikososial spiritual yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat, baik sehat maupun sakit dalam siklus kehidupan manusia, menurut teori Lokakarya Keperawatan Nasional 1983. Nah, adapun pengertian tren dan isu keperawatan secara umum. Nah, tren dan isu keperawatan adalah suatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang praktik atau mengenai keperawatan, baik itu berdasarkan fakta maupun yang tidak. Tren dan isu tentunya menyangkut tentang aspek legal dan etis dalam dunia keperawatan. Nah, anak itu sendiri, karena pada pembahasan materi kami adalah tren dan isu pada pediatrik atau anak. Nah, anak itu sendiri merupakan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, itu disebut seorang anak, dan belum menikah. Anak merupakan seorang yang dilahirkan dalam suatu keluarga. Nah, adapun tren dan isu keperawatan yang telah dibahas di pembahasan presentasi materi kami, yaitu tentang tren dan isu keperawatan pada anak, yaitu imunisasi. Nah, pada umumnya kita tahu bahwa imunisasi adalah upaya pencegahan penyakit infeksi dengan menyuntik vaksin pada anak sebelum anak itu terinfeksi. Nah, anak yang diberi imunisasi akan terlindungi dari infeksi penyakit-penyakit serta penyakit-penyakit lainnya yang dapat menyebabkan infeksi sebelum mikroorganisme tersebut memiliki kesempatan untuk menyerang tubuh kita. Dengan imunisasi, tubuh kita akan terlindungi dari infeksi, begitu pula dari penyakit dari orang lain. Nah, karena tidak tertular dari kita. Nah, tujuan daripada imunisasi itu sendiri adalah untuk mengurangi angka penderitaan suatu penyakit yang sangat membahayakan kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian pada anak. Beberapa penyakit yang dapat dihindari dengan cara imunisasi yaitu ada penyakit hepatitis, campak, polio, difteri, tetanus, gondongan, sama cacar air dan TBC. Nah, imunisasi tersebut terbagi menjadi dua macam, yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Nah, kemudian yang kedua adalah tren dan isu keperawatan pada anak. Yang kedua adalah traumatic care. Traumatic care adalah suatu asuhan yang tidak menimbulkan trauma pada anak dan keluarganya, merupakan asuhan yang terapeutik karena bertujuan sebagai terapi pada anak.
Nah, traumatic care adalah bentuk perawatan terapeutik yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam tatanan pelayanan kesehatan anak melalui penggunaan tindakan yang dapat mengurangi distress fisik maupun distress psikologis yang dialami anak maupun orang tuanya. Nah, kemudian tren dan isu keperawatan yang berikutnya yaitu terapi pijat pada anak-anak maupun bayi. Nah, salah satu hal yang menarik tentang pijat adalah bahwa hal itu tidak terbatas pada orang dari usia tertentu. Nah, orang tanpa tindakan pijat tersebut dilakukan boleh di semua kalangan usia. Nah, tanpa memandang usia dan jenis kelamin, dapat dimulai dari bayi yang lahir maupun orang yang sudah dewasa. Dan tidak sedikit juga anak yang bergabung dengan barisan ini. Nah, para orang tua secara aktif mencari bentuk terapi alternatif dalam rangka untuk memastikan pendidikan yang tepat dari orang yang mereka cintai. Nah, adapun pelayanan kesehatan bagi balita, yaitu yang pertama pemantauan pertumbuhan balita dengan KMS. Nah, ini merupakan salah satu daripada tren dan isu keperawatan, yaitu pelayanan kesehatan bagi balita, di mana yang pertama adalah pemantauan pertumbuhan balita dengan KMS, yang kedua adalah pemberian kapsul vitamin, kemudian pelayanan di posyandu, sama manajemen terpadu balita pada saat sakit. Nah, adapun analisa jurnal yang kami gunakan dalam presentasi sebelumnya, yaitu dengan judul pengaruh terapi bermain terhadap perilaku kooperatif anak selama tindakan prosedur invasif. Nah, di mana penulisnya ini yaitu Nur Rahman, Tutis Seniawati, sama Bahtiar. Nah, dipublikasikan pada 21 September 2021. Nah, pada jurnal yang kami angkat di sini latar belakang yaitu terkait rawat inap seperti pelaksanaan prosedur invasif dapat mengganggu kehidupan anak dan menimbulkan perasaan seperti kecemasan, ketakutan, dan perilaku tidak kooperatif. Nah, salah satu intervensi keperawatan untuk meminimalisir dampak hospitalisasi pada anak selama 24 jam atau lebih pada anak usia 3-6 tahun, yaitu dengan memberikan terapi bermain. Nah, untuk mengetahui adanya pengaruh terapi bermain terhadap perilaku kooperatif pada anak selama tindakan invasif, adapun rancangan yang digunakan adalah literatur review, di mana studi literatur review ini berdasarkan Prisma checklist. Nah, kemudian adapun alasan atau rasional. Angka kesakitan anak di Indonesia berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2015 adalah sekitar 15,26%. Nah, angka kesakitan anak di daerah pedesaan sebesar 15,75%. Nah, sementara angka kesakitan di daerah perkotaan sebesar 14,74%. Nah, angka kesakitan anak di Indonesia yang dirawat di rumah sakit cukup tinggi, yaitu 35/100 anak, yang ditunjukkan dengan selalu penuhnya ruangan anak baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Nah, adapun tujuan daripada penelitian pada jurnal ini yaitu populasi yang diteliti dalam studi ini merupakan anak yang berusia 3-6 tahun dengan jumlah sampel kurang lebih dari 9 hingga 60% anak. Adapun hasil penelitian dari jurnal kali ini yaitu terapi bermain yang memiliki manfaat pada anak-anak yang menjalani
perawatan di rumah sakit dan berpengaruh terhadap perilaku kooperatif anak selama tindakan invasif. Nah, 12 terapi bermain yang memiliki manfaat pada anak-anak yang menjalani perawatan di rumah sakit dan berpengaruh terhadap perilaku kooperatif anak selama tindakan invasif. Nah, pembahasan kesimpulan PICO atau yang pertama P atau problem, di mana problem yang peneliti lihat dalam jurnal kali ini yaitu hospitalisasi pada anak yang akan menyebabkan anak merasakan trauma jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, masa hospitalisasi ini merupakan tahap yang berperan dalam proses penyembuhan pasien anak selama perawatan dan pengobatan di rumah sakit. Angka kesakitan anak di Indonesia berdasarkan survei ekonomi nasional yang telah dibahas sebelumnya. Nah, kemudian ada intervensi. Nah, di mana penggunaan terapi bermain berdasarkan jurnal-jurnal penelitian menggunakan metode literatur review. Nah, berikut intervensi yang dirangkum oleh penulis. Di mana terapi bermain yang diterapkan pada anak-anak yang menjalani pengobatan kemoterapi rawat jalan. Nah, di mana sebelum pemberian obat, anak diajak bermain dengan permainan berupa boneka dan bahan yang digunakan dalam kemoterapi. Nah, selanjutnya peneliti menunjukkan prosedur kemoterapi anak sambil menceritakan cerita dan mengundang mereka untuk mengulang permainan. Durasi sesi tidak ditentukan. Nah, kemudian intervensi yang kedua yaitu dengan pemberian terapi bermain pada anak, yaitu perilaku anak-anak selama tusukan vena diamati. Nah, selanjutnya dilakukan sesi terapi bermain bersama anak-anak dengan mensimulasikan tusukan vena pada boneka terlebih dahulu dan kemudian mengulangi prosedur dan mengungkapkan keraguan mereka. Nah, durasi terapi bermain adalah tidak ditentukan. Nah, kemudian perilaku anak-anak diamati selama pemberian infus setelah menerapkan kembali terapi bermain. Nah, waktu di antara kedua sesi kurang dari 48 jam. Anak-anak yang termasuk dalam penelitian ini dirawat di rumah sakit setidaknya selama 24 jam. Kemudian intervensi yang berikutnya yaitu terapi bermain dengan boneka yang seperti tadi. Kemudian terapi bermain dengan teknik bercerita. Nah, tenaga kesehatan atau perawat mengajak anak untuk bercerita agar hal tersebut mengurangi stres pada saat proses invasif dalam pelayanan kesehatan yang diberikan pada anak. Nah, kemudian terapi bermain dengan menggambar. Nah, ini cukup efektif karena untuk mengalihkan rasa stres yang yang terjadi pada anak pada saat kondisi perawatannya. Nah, kemudian dengan menggunakan alat-alat kedokteran. Nah, kemudian intervensi berikutnya yaitu terapi bermain dengan kolase kartun sama terapi bermain dengan ular tangga. Nah, adapun komparasi atau perbandingan intervensi yang dilakukan dengan intervensi yang lain. Pada penelitian ini mengenai efek terapi bermain terhadap perilaku kooperatif anak selama hospitalisasi diperoleh data bahwa sebelum intervensi terdapat sekitar 80% anak tidak kooperatif dalam perawatan, dan setelah intervensi dilakukan sebagian besar anak atau sebesar 90% menjadi kooperatif. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi bermain dapat membuat anak usia prasekolah menjadi kooperatif selama menjalani keperawatan. Nah, kemudian adapun outcome atau hasil dari artikel yang telah ditelaah menunjukkan bahwa terapi bermain terbukti efektif terhadap perilaku kooperatif anak, dan sebagian besar penelitian menemukan bahwa positif dalam perilaku tersebut dari anak-anak yang berpartisipasi dalam sesi bermain terapeutik serta meningkatkan perilaku kooperatif selama dalam tindakan prosedural. Nah, kemudian
Adapun time pencarian dilakukan selama komprehensif dalam studi yang diterbitkan dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, adapun analisa SWOT di mana strange terapi bermain merupakan terapi yang aman baik yang dilakukan oleh perawat maupun orang tua. Nah, di mana terapi bermain dapat mendistraksi rasa ketidaknyamanan yang dirasakan anak pada saat perawatan. Nah, kemudian weakness atau kelemahan pada terapi bermain yang menggunakan permainan berupa material kurang ekonomis diterapkan. Nah, kemudian opportunity atau peluang. Nah, terapi bermain ini masih bisa dikembangkan oleh dokter maupun perawat. Nah, intervensi diharapkan tidaklah berbahaya. Kemudian threats atau kurangnya penerapan terhadap bermain yang dilakukan perawat pada anak. Nah, saya rasa pembahasan tren dan isu keperawatan pada anak yang telah saya simpulkan. Kemudian berdasarkan jurnal-jurnal penelitian yang kami paparkan tadi, saya rasa cukup jelas, tapi masih ada beberapa yang kurang. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun pemahaman saya dalam memaparkan materi ini masih kurang jauh dari kesempurnaan. Saya mohon maaf karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.